Prof. Henuk ingin mengatakan bahwa ketika seorang Sofyan Effendi sudah mencabut pernyataan dan hening karena masalah yang lain, mestinya yang lain yang bersuara. Dewan Guru Besar UGM, suara mereka di mana? Suara Dewan Guru Besar itu, kan mereka harus bersuara. Hening juga ya? Misteri juga ya? Iyalah, kan selama ini kan, Senat kan bisa dipegang oleh rektor kan? Karena ini ada dekan-dekan semua. Betul. Tapi Dewan Guru Besar tidak bisa, Pak. Kadang-kadang kan profesor ini kan dia hanya jago di kandang, Pak. Di kampus dia buat diri orang mahasiswa takut dia, Pak. S2, S3 ketemu dia susah sekali kan? Jadi dia mau tunjukkan kuasanya hanya ke mahasiswa. Sekarang untuk tugas bicarakan kebenaran, coba hitung. Selama ini sudah berapa bulan berkatung-katung tentang ijazah Jokowi. Mana ada profesor yang misalnya saya bersyukur saya masuk. Ikrar Nusa Bakti sudah masuk kan? Yang lain di mana? Kalau kami kan akademisi, boleh salah, tapi tidak boleh bohong kan? Kalau politisi kan tidak boleh salah, asal bohong. Sudah lebih dari 2 bulan, tidak ada klarifikasi dari Jokowi sendiri tentang pernyataan saya. Saya berharap, saya pikir-pikir orang sudah bilang saya ditangkap. Di kampung saya bilang, kau siap-siap ditangkap. Kami akan buat satu sejarah bahwa sebelum kami mati, nanti akan cerita bahwa orang-orang ini di saat Jokowi masih hebat, mereka berani berkata bahwa Jokowi ijazahnya S1, dia tidak tamat ijazah S1. Mana yang kuat? Argumen dan data, analisa, fakta yang diajukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan atau oleh Baris Krim? Mana yang lebih kuat menurut Prof? Kalau saya, Pak, kami yang ini punya otak yang lebih kuat, Pak. Walaupun nanti resiko masuk penjara itu urusan lain, Pak. Berani karena benar, takut karena salah kan? Jadi kalau bagi saya, kalau misalnya memang kalau mereka sudah berjuang untuk kebenaran, masuk penjara, bagi saya itu kebanggaan, Pak. Sobat Madilog, 2 bulan yang lalu dalam salah satu episode dari Madilog, ketika semua orang mengatakan tentang skripsi Jokowi, seorang profesor dari Universitas Nusa-Rote memberikan petunjuk tentang transkrip nilai dari Jokowi sebagai pintu masuk untuk mengungkap perkara ijazah. Dan boom! Setelah itu banyak sekali pihak yang membicarakan itu. Termasuk dugaan bahwa Jokowi itu drop out. Nah, kali ini kita hadirkan lagi tokoh yang dimaksud untuk melihat dari dekat apa yang terjadi dengan kawan sejawatnya, yaitu Profesor Sofyan Effendi yang baru saja menarik ucapan yang pernah disampaikan terkait dengan perbedaan pendapat dengan Rektor Universitas Gadjah Mada sekarang. Profesor Insinyur Yusuf Leonard Henuk, PhD. Selamat datang kembali. Oh, selamat datang. Terima kasih. Apa yang Prof lihat dari pernyataan Sofyan Effendi ini? Kenapa dicabut? Oke, sebelum saya memulai, Pak, saya harus berterima kasih ke Madilog karena awalnya saya tidak tahu apa-apa. Artinya saya tidak masuk di hitungan yang berbicara-bicara di sini, Pak. Tapi wawancara tadi Pak bilang 2 bulan yang lalu, saya sudah viral, Pak. Dan itu saya buktikan bahwa karena benar, saya bicarakan kebenaran, makanya jadi viral. Nah, kemudian pertanyaan yang bagus tentang ini informasi daripada Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor itu, yang dia sudah benar mendukung pernyataan saya dulu bahwa Jokowi tidak tamat S1 UGM. Itu pernyataan atau saya gunakan istilah drop out. Tapi setelah dia bicara, sudah tersebar kemana-mana, kaget-kaget dia cabut, Pak. Bagi saya yang dia cabut hanya wawancaranya, karena pemberitaan dia dulu di media online memang sudah benar itu. Hanya sekarang barusan karena salah satu wawancara saja yang dia cabut kan? Iya, tapi yang lain tidak. Yang lain tidak. Yang di pemberitaan awal bahwa Jokowi tidak ada ijazah itu tetap benar sampai sekarang. Karena dia tidak cabut. Tidak cabut. Berarti apa yang saya bicarakan tuh dia dukung saya.
Nah, kami dua sama-sama profesor kok. Jadi apalagi dia di profesor senior, saya junior istilahnya. Jadi saya pikir apa yang saya bicarakan yang dulu orang selalu bilang begini, dulu Pak Jokowi itu bercanda. Tidak mungkin bercanda karena di seminar nasional di UUI tidak mungkin Jokowi berini. Kemudian sampai sekarang sudah lebih dari 2 bulan tidak ada klarifikasi dari Jokowi sendiri tentang pernyataan saya. Saya berharap, saya pikir orang sudah bilang saya ditangkap. Di kampung saya bilang kau siap-siap ditangkap. Sampai sekarang kok tidak ada laporan. Karena begini, saya tahu bahwa laporan yang Pak Jokowi lakukan di Polda Metro itu tidak kuat. Artinya tidak. Makanya buktinya sampai sekarang. Ini ternak Mulyono saya bilang tangkap, penjarakan. Bagaimana mau tangkap sampai sekarang tidak bisa tangkap kan? Nah, apalagi setelah saya bicara 2 bulan sampai sekarang, saya tidak pernah dengar Pak Jokowi bilang, oke, saya harus klarifikasi kepada Profesor Yusuf Henu kan pernyataannya dia tidak benar. Tidak ada. Tidak ada. Berarti apa yang saya bicara benar. Tapi ada intimidasi nggak? Enggak, saya tidak ada. Saya pun kalau walaupun intimidasi saya sudah biasa. Saya kan masuk penjara karena saya pernah bongkar kebenaran. Tapi memang tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada, Pak. Tidak Cuma kawan-kawan mengatakan bahwa kawan-kawan khususnya di kampung saya di Rote di NTT sana bilang kau ditangkap. Makanya untuk menghindari ocehan mereka saya blok. Karena di Facebook banyak yang intimidasi kau penjara. Oh, saya blok aja. Walaupun saudara saya blok. Karena tidak. Kenapa? Karena mengganggu. Kemudian kan saya tidak mau habis waktu ladeni mereka. Tidak ada guna. Ya. Makanya saya blok, aman aja. Sampai sekarang mereka harap supaya ini Rismond atau ditangkap. Sampai sekarang kan tidak ditangkap juga. Ya. Nah, jadi bagi saya, kalau untuk saya harus bersyukur kepada Rismond. Karena dulu hanya Roy yang maju sendiri dari Tifa, mereka istilahnya obok-obok kan. Sekarang ada pertahanan yang kuat itu dari Rismond. Nah, apalagi sekarang saya harus bangga juga. Saya sudah ketemu mereka, kami 3 sudah istilahnya. Kami 3 dengan tambah dengan Tifa 4. Kami satu perahu, Pak. Kemudian saya bangga bahwa saya adalah saya dengan Ikrar Nusa Bakti, 2 profesor di Indonesia yang berani berkata tentang Jokowi tidak benar. Apa yang terjadi dengan Prof. Sofyan Effendi menurut Prof. sendiri? Enggak, kalau bagi saya apa yang dia bicara sudah benar. Tapi kalau justru dia cabut itu membenarkan apa yang dia bicara, Pak. Karena mungkin kalau sudah benar, dia juga sudah ketakutan sendiri, atau mungkin diintimidasi, atau saya tidak tahu. Tapi karena dia sudah tua, Pak, jadi tidak mau berurusan dengan hukum, ya kan? Jadi makanya dia terganggu. Terganggu. Contoh aja, Kasmujo aja juga Risma mau ketemu aja, tidak mau ketemu kan? Berarti kan saya makin tua, dia sudah tahu bahwa dia tidak mau berurusan dengan itu. Jadi tapi apa yang dia bicarakan sudah terlanjur benar, walaupun ada bilang cabut, tapi saya ulangi lagi bahwa dia cabut hanya wawancara. Tapi pernyataan dulu dia di koran yang mendukung saya, sehingga saya berani bilang itu adalah tetap benar, Pak. Artinya Prof mengatakan bahwa seorang profesor yang Sofyan Effendi itu ada dalam perahu yang sama, tetapi dia hanya terusik dengan kebisingan-kebisingan sehingga dia harus cabut. Salah satu saja dari mungkin ribuan pemberitaan tentang dia. Jadi saya juga senang di situ kan dia bilang dia sudah hubungi banyak profesor kan. Saya sudah senang kan. Ternyata bukan dia sendiri. Nah sekarang dia sudah cabut itu saya tidak tahu apa. Tapi bagi saya jujurlah apa yang dibicarakan sudah benar itu Pak. Karena kebenaran tidak bisa walaupun dicabut tidak bisa dicabut dengan enak semua karena sudah tersebar kan. Jadi bagi saya adalah apa yang dulu saya ini dialah senior mendukung saya, Pak. Sebagai kolega, apa yang Prof ingin lakukan untuk membantu katakanlah kondisi psikologis dari Pak Sofyan? Saya dari dulu wawancara di sini saya bilang dia adalah orang-orang yang satu saat saya ketemu dia, Pak. Saya yang ketemu dia, tapi sudahlah dari wawancara. Prof belum pernah ketemu dia? Belum ketemu. Lagi? Belum pernah ya? Belum pernah. Ingin bertemu? Saya satu saat ketemu. Saya hanya bilang, sudahlah Pak, terima kasih banyak. Pak sudah berani kemukakan apa yang tahu tentang itu, dan saya harus jujur bahwa apa yang saya bicarakan, Bapak mendukung saya. Walaupun Bapak cabut, itu urusan lain tuh. Artinya vonis seorang profesor terhadap Jokowi itu sebetulnya udah putus? Enggak, kalau kami yang akademisi kan, misalnya saya, yang profesor lah, Ikrar Nusa Bakti, kemudian tambah dengan dengan Sofyan ini, kami sudah pada posisi benar, Pak. Masa kami sudah kami kan coba di dosen kan harus bicarakan apa yang benar tuh. Kemudian
saya sudah selalu bilang bahwa kami kan guru besar itu di Undang-Undang Guru tahun 2005 nomor 14 tahun 2005 guru dan dosen pasal 49 ayat 2 nomor 25 ya? Nomor 5 Pak. Nomor 5 ya. Nomor 14 tahun 2005 Pak. Oke. Itu pasal 49 ayat 2 sudah diatur tugas profesor yaitu menulis dan mencerahkan masyarakat. Saya senang bahwa saya sudah bagian dari melaksanakan tugas itu, yaitu wawancara pertama di sini kan. Dan itu saya sudah senang. Kemudian saya juga senang barusan ini Pak Sofyan sudah tampil. Dia tunjukkan itu tugas dia. Tapi akhirnya dia batalkan, dia wawancara, tapi dia batalkan cabut wawancaranya. Tapi mau bilang bahwa pernyataan dia di koran yang dulu-dulu bahwa itu saya tetap pakai itu benar, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh para profesor yang lain untuk melihat proses intimidasi katakanlah atau kebijakan terhadap Profesor Sofyan ini? Begini, Pak, di situ juga saya pernah lihat ada profesor yang diancam-ancam juga di UGM kan. Ada yang saya pernah ikut, tapi saya tidak tahu yang mana. Tapi bagi saya kan sekarang tergantung dari siapa profesor. Kadang-kadang kan profesor ini kan dia hanya jago di kandang, Pak. Di kampus dia buat diri orang mahasiswa takut dia, Pak. S2, S3 ketemu dia susah sekali kan. Dan dia mau tunjukkan kuasanya hanya ke mahasiswa. Sekarang untuk tugas bicarakan kebenaran, coba hitung. Selama ini sudah berapa bulan berkatung-katung tentang ijazah Jokowi. Mana ada profesor yang misalnya saya bersyukur saya masuk. Iklan Nusa Bakti sudah masuk kan. Yang lain di mana? Kan kemarin saya lihat ada di Andalas mereka kumpul-kumpul juga bicara tentang itu. Tapi saya tidak tahu mereka berani buat pernyataan bersama nggak? Saya tidak tahu lah. Tetapi sudah ada proses katakanlah berkumpulnya para profesor untuk membahas masalah ini. Iya, mereka sudah sebenarnya kalau mereka mau jujur sudah benar. Apalagi sekarang begini. Ini Rismond selalu ke UGM ketemu yang si Olfa itu rektor profesor itu. Tidak pernah ketemu kan. Kemudian kan dia mau cari misalnya, kan sebenarnya dibuka data kalau memang Jokowi ada di sana mereka menurut. Karena selama ini Jokowi selalu klaim benar karena sudah diakui oleh UGM kan. Sama dengan Betor bilang begini bahwa saya ikut wawancara Betor bahwa itu ijazahnya di UPP kan, kemudian diambil oleh UGM, diupayakan supaya asli. Bagaimana bisa? Coba sekarang contoh misalnya kita lihat ada dualisme soal KKN Jokowi. Dulu ini di TV Dum bilang ini tahun 1983 kan? Nah itu toh? Kaget-kaget Jokowi bilang tahun 1985 awal. Jokowi ini kan dia yang pelaku utama, dia yang KKN. Masa dia tidak bisa jujur bilang di mana tempatnya kan? Menurut Prof, kenapa itu Pak Rektor UGM tidak mau ditemui oleh seorang Rismond? Kenapa? Nggak tahu, karena bagi saya menurut Prof, bagi saya Pak, ada kan informasi yang kalau saya baca kan bilang dia dibayar karena dia itu kan dia ketakutan sendiri. Ada informasi. Kemudian contoh barusan kan alumni kan sudah istilahnya long march keliling itu kan. Tidak ada dia tampil berani hebat begini. Tidak berani kan. Kemudian bisa Rismond ke perpustakaan. Orang itu semuanya terkurung di kamar masing-masing tidak mau keluar kan. Dengan ada ini kalau kita pakai filosofi berani karena benar, takut kalau salah. Rismond dengan Roy sudah benar Pak. Berani kan? Benar. Sedangkan UGM semua takut karena salah. Itulah ungkapan umum, jangan pakai takut karena salah. Iya, takut karena salah. Mereka bersembunyi. Ya bersembunyilah. Berbeda dengan mantan Menteri Dikti yang bahkan bersedia menghadapi para demonstran, sekalipun kemudian mengundurkan diri. Iya, tapi itu kan sudah pejabat-pejabat kan. Saya sudah bilang juga bahwa di wawancara ini kan, Pak kan paksa saya. Kau tidak takut masuk penjara, betul toh? Pak bilang kan. Saya bilang Pak. Saya tidak paksa. Iya, tapi saya jawab. Saya bertanya Saya tanya kan. Saya bilang kan, masuk penjara bukan akhir dari hidup kan? Saya sudah pernah masuk Pak. Hanya 2 bulan. Tapi itu pengalaman untuk hidup saya. Bagaimana ke depan, Prof? Prof kan tetap pada posisi semula. Sementara melihat Pak Sofyan agak terganggu. Prof kan sangat energik nih. Ke depan
Apa yang Prof akan lakukan? Enggak, saya kan sudah bilang di wawancara saya. Saya akan minta maaf atau cabut semua pernyataan saya kalau memang di pengadilan terbukti semua apa yang Jokowi klaim asli. Ya wajar lah. Wajar saya. Oke, terima kasih banyak keputusan pengadilan nomor sekian menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli kan? Ya saya bilang, ya saya wawancara, saya bilang saya minta maaf lah. Wajar. Kalau kami kan akademisi, boleh salah, tapi tidak boleh bohong kan? Kalau politisi kan tidak boleh salah, asal bohong. Yang Prof nilai dari katakanlah hasil dari gelar kasus yang dilakukan Barreskrim, menurut Prof apa? Enggak, menurut Prof kan barusan saya pikirkan dengan adanya sudah gelar itu, ini sudah ada penetapan tersangka kan? Kok sampai sekarang kok diam-diam? Kemudian kalau kita mau lihat pemberitaan dari Rismon dengan Roy waktu dari Mabes kan, dari Barreskrim kan? Ya. Kayaknya mereka bagus Pak. Berarti mereka punya data yang diakui diakui Barreskrim. Menurut saya lah. Makanya sampai sekarang kan tidak ada istilah bilang biasa kan hari ketiga langsung panggil tersangka kan? Kok tidak pernah ada? Mana yang kuat? Argumen dan data, analisa, fakta yang diajukan oleh Rismon dan kawan-kawan atau oleh Barreskrim? Mana yang lebih kuat menurut Prof? Kalau saya Pak, kami yang ini punya otak yang lebih kuat Pak. Walaupun nanti resiko masuk penjara itu urusan lain Pak. Kita kalau bicara benar, kami yang orang beragama sudah yakin berani, berani karena benar, takut karena salah kan. Jadi kalau bagi saya, kalau misalnya memang kalau mereka sudah berjuang untuk kebenaran, masuk penjara, bagi saya itu kebanggaan Pak. Oh, mereka masuk penjara bukan karena salah. Betul. Contoh aja sekarang kan, ini kalau kita mau lihat kan, ini Bambang Tri dengan ini siapa? Gus Nur masuk itu kan sampai sekarang. Banyak korban-korban yang lain juga. Di bidang yang lain. Dua kan? Sudah dua sudah korban kan. Jadi mereka punya target kalau bisa 4 ini masuk. Yaitu Rismon, ini Roy, kemudian ini Tifa. Itu masuk. Tapi kalau masuk kalau benar kan mereka sudah semangat Pak. Artinya dengan adanya sekarang mereka masuk penjara karena benar, satu kebanggaan Pak. Di penjara Pak. Bukan air dari hidup, kita bisa hidup saling tukar pikiran tentang ternyata di dunia nyata begitu. Sebelum Prof datang ke sini, itu posisi survei itu mengatakan 60% publik percaya bahwa ijazah itu asli. Tetapi kondisinya sekarang terbalik Prof. Sudah publik, sebagian besar publik sudah mengatakan bahwa itu palsu. Apa yang Prof lihat dari masyarakat? Teredukasi kan? Nah, karena begini, masyarakat selama ini kan kami yang profesor kan duduk diam kan. Tidak ada yang berani misalnya saya lah. Itu palsu kan tidak berani. Takut kan pasti penjara. Atau bilang tidak tamat kan? Pasti takut. Nah, kami ini hanya dihitung jari. Yang sekarang ini yang berani-berani ini kan Ikrar, kemudian saya, kemudian barusan untung ini Sofyan Effendi tampil tapi kaget-kaget. Saya tidak tahu bagaimana dia sudah cabut, tapi bagi saya dia cabut karena dia ketakutan Pak. Karena terlalu benar apa yang dia ungkapkan, makanya dia cabut. Tapi sudahlah, itu urusan lain. Dia takut sendiri bahwa dia udah berkata, ini benar. Iya, dia takut sendiri. Karena kalau memang benar, ke dia dampaknya. Iya. Cuma karena begini, dia sudah sepuh Pak. Jadi walaupun benar juga kan dihukum ini untuk bertahan benar-benar kan orang tua sudah kalah Pak. Dia tidak bisa argumentasi selincah waktu dia masih muda kan. Akhirnya masuk penjara kan. Jadi itulah resiko. Lalu sekarang Prof, Pak Jokowi menghindar dengan membuat wacana yang lain. Dia mengatakan bahwa ada agenda besar. Terkait apa? Apakah ini cara Jokowi melarikan diri dari masalah ini? Sudah agenda besarnya itu karena ijazahnya tidak bisa dibuktikan Pak. Itu agenda. Saya tidak tahu agenda besar. Tapi bagi saya, kalau memang itu sudah selesai lah. Masa dia berkatung-katung sudah begini lama? Ini ijazah saya. Silakan kamu mau analisa bagaimana. Kalau saya salah, saya minta maaf. Itu aja. Saya selalu bilang, saya kan dari awal saya dukung Ibu Mega. Mana ijazahmu? Tunjukkan, selesaikan. Itu pun mereka yang pendukung Jokowi, Ternak Mulyono, mereka anggap ini Ibu Mega salah. Padahal kan apa yang kita bicarakan benar. Tunjukkan, selesai Pak. Masa kita hanya habis waktu, energi, hanya berantem begini, kemudian mau paksa untuk penjarakan orang gara-gara ini kan? Nah sekarang kalau memang ini hukum masih bisa masih bagus, coba ini buktikan supaya penjarakan lagi ini 4 orang itu kan, supaya memang berdasarkan contoh. Ada kan orang hukumnya agak pintar bilang
tidak mungkin ini mereka tetapkan ini 4 orang tersangka kalau gunakan ijazah palsu kan? Ya. Karena ijazah yang dipegang sana sudah diakui palsu kan? Ya. Ini fotokopi kan? Fotokopi. Nah, fotokopi kan bisa jadi barang bukti bagaimana untuk pengadilan. Kan tidak mungkin lah. Jokowi mengatakan dia akan tunjukkan ijazah di pengadilan. Dalam forum apa? Sementara Barreskrim mengatakan bahwa ijazah ini terbukti asli. Iya. Apa yang akan terjadi, Prof? Makanya saya tidak percaya, tapi saya sekarang harus akan besok-besok ke Barreskrim. Saya tanya, laporan saya tentang ini Sandi bagaimana? Karena itu gimana? Makanya, sampai sekarang kan katanya dulu dipanggil oleh ini, nanti dipanggil Sandi, kemudian kalau misalnya ada keterangan lanjutan mereka hubungi saya, karena saya kebetulan bilang mau di Kupang, nanti mereka bisa ini video call. Tapi sekarang tidak ada, Pak. Jadi sudahlah, mungkin saya tidak tahu karena memang orang banyak selalu akui bahwa kamu jangan coba-coba lawan Jokowi. Dia masih kuat. Orang selalu begitu kan? Semua dia pegang. Tapi sudahlah, kami yang istilahnya berani bicara membela kebenaran. Sudahlah, hanya kami aja. Kalau memang penjarakan, saya sudah bilang juga. Kalau memang kami atau kali wawancara ini juga kaget-kaget, saya dipanggil untuk gabung di 4 orang itu untuk penjara, ya sudahlah. Kami akan buat satu sejarah bahwa sebelum kami mati nanti akan cerita bahwa orang-orang ini di saat Jokowi masih hebat, mereka berani berkata bahwa Jokowi ijazahnya S1 dia tidak tamat ijazah S1, tidak tamat S1. Ya, Prof kan kalau nasib laporan Prof itu udah berapa bulan tuh? Dulu sudah dulu wawancara kan saya ada bawa. Ya, tanggal 24 apa ya? 24 April. Iya, April 24 April. Ya, 24 April. Jadi sekarang kemudian dia naik kan? Ya, Juni. Sekarang udah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan belum ada panggilan. Makanya nanti saya kan punya hak, Pak. Ya. Justru mereka tidak ini kan saya bisa mengadu ke Propam lah. Saya akan mengadu ke Kadif Propam. Kenapa proses saya tidak ditanggapi? Jadi saya punya istilahnya sudah jaga-jaga. Kalau memang sampai tidak ada tanggapan lagi, saya melapor ke Kadif Propam. Kenapa yang satu ditanggepin dengan cepat, yang satu tidak ditanggepin? Kemudian apa yang Prof lihat? Sekarang lagi ada berita bagus ya. Rismon sudah berani lapor hoaxnya itu di Sleman kan? Ijazah dulu waktu Kasmujo itu kan? Itu kan akhirnya sudah dibantah, jadi sudah laporan. Nah, saya tidak tahu semangatnya Kapolda Sleman sama dengan semangatnya Kapolda Metro nggak? Saya tidak tahu. Tapi kalau diam, ya bagaimana kita di Indonesia yang sama-sama satu lapor ini cepat, kemudian yang satu lapor, padahal kan kita mau jujur, Pak Jokowi sudah rakyat biasa lah, ya kan? Sama dengan kita sudah sama-sama. Jadi bagaimana saya tidak tahu, tapi bagi saya adalah saya akan usaha supaya yang kasus saya itu dilanjutkan supaya saya bisa tahu kan. Sekarang kan habis 2 bulan tuh, jadi saya akan usaha, Pak. Yang ingin Prof gali lagi dari laporan Prof itu apa? Enggak, saya mau buktikan bahwa betul yang dia tunjukkan asli enggak. Nah, kalau asli berarti sudah itu palsu karena respon sama ini kan sudah analisa palsu. Pak, contoh aja sampai orang bodoh pun tahu, Pak. Ini pas foto ditempel di atas ini cap palsu, Pak. Tapi Jokowi mengatakan bahwa itu belum di ruang pengadilan. Menurut Prof itu pengadilan akademik ya, ilmiah ya. Kami kalau akademik itu melebihi di sana. Kan kalau hukum di pengadilan kan beda, Pak. Ya. Karena hakim ini dia bagaimana ya? Contoh, saya kan jujur. Saya sekarang punya 2 kasus yang heboh nih, Pak. Apa tuh, Pak? Satu, saya lagi urus lawan di pengadilan kan, lawan rektor USU untuk pindah ke Unsar. Belum dilepas juga. Belum lepas juga. Ya. Itu di sana akhirnya putusannya adalah pengadilan tidak berwenang. Sama dengan barusan di PN ijazah Jokowi SMA itu pengadilan tidak berwenang. Kalau tidak berwenang, kenapa undang kita perkara-perkara itu pengadilan? Kadang-kadang saya pikir hukum tidak masuk akal, Pak. Karena begini, kita sudah duduk perkara, sudah berantem, pengadilan tidak berwenang. Kenapa tidak bilang dari awal tidak berwenang supaya habis kan? Ya. Nah, itu satu. Yang kedua. Yang kedua, saya kan lagi adu di Barreskrim Polri di Tipidung tentang dugaan penerbitan sertifikat akta notaris palsu di PT Properti TBK
soal kepemilikan apartemen di Grand Kemala Lagoon. Jadi di ini putusan pengadilan perdata bilang NO, Pak. Ya, bagaimana? Apa itu NO? NO berarti tidak ada yang menang, Pak. Padahal Pak, itu bukti di pengadilan saya yang bayar, ya kan? Tapi nama dialihkan ke orang lain. Ya, ya. Nah, sedangkan waktu perkara orang lain tidak pernah hadir. Nah, bagaimana ini? Akhirnya saya ini sekarang, penyeludupan hukum ya? Ya, jadi akhirnya sekarang saya putar, Pak. Ya. Saya ini lapor pidana. Ya. Jadi akhirnya sekarang saya lagi somasi ini Dewan Komisaris dan Direksi ini PT PP Properti TBK. Ya. Sampai tanggal 21 ini Juli baru ini. Kalau tidak ini saya lapor. Jadi kalau bagi saya kalau kita main ini pidana lebih bagus karena kalau di pidana ini bukti fakta itu mendukung untuk penetapan tersangka. Tapi kalau di pengadilan misalnya pengadilan perdata fakta sudah begitu tidak bisa, Pak. Oke, kita kembali ke status masalahnya ijazah ini. Sepertinya Pak Jokowi sudah sangat goyang. Karena dia mengubah dan bahkan mengaitkan ijazah dengan pemakzulan. Ya. Dia mau satu tangankan, satu paketkan ini. Ya. Menurut Prof apa? Begini Pak, sebenarnya ini hanya cari pembenaran diri. Kalau dia mau jujur Pak, sudahlah ini. Ya kami kan sudah dari semua orang pun di mana-mana tanya. Kalau memang asal tunjukkan, orang hukum pun bilang Pak. Ya. Tapi kenapa diperpanjang begini? Justru dia yang artinya kalau bagi saya lagi, kita lihat perubahan wajahnya. Itu sudah bagi saya itu sudah ini korban psikis, Pak. Jadi walaupun dia bicara ketawa-ketawa tapi di dalam tidak tahan karena di dalamnya itu membuat bahwa misalnya hati kecilnya saya salah. Ini kan hati kecil, Pak, hati nurani ini kan. Saya lalu bilang yang bisa tegur kita tentang adalah hati nurani kita kan. Nurani sudah bilang salah tapi dia selalu karena dia sudah tampil di banyak orang jadi dia melawan apa yang dikatakan oleh suara hatinya. Akhirnya kalau kita mau lihat, saya juga mau bilang, ada orang selalu bilang, itu kalau perubahan wajah sekarang, saya sampai heran. Dulu selalu tampil, maka juga saya heran begini. Saya yang hanya modal BPJS tuh Pak. Ya. Tidak ada dokter pribadi tuh Pak. Ya. Jokowi yang begitu hebat tuh. Ya. Dia punya dokter pribadi yang begitu. Kenapa tidak tangani penyakitnya yang begitu? Uang mau berapa coba? Coba. Tapi tidak bisa kan? Karena ini dia dari dalam Pak. Berarti nuraninya masih ada atau enggak? Enggak, saya tidak tahu. Tapi bagi saya kalau orang sudah bicara-bicara, misalnya sekarang kalau dia lihat ada apa ini video-video yang membuat lucu-lucuan tuh, meme-meme itu kan, dia sebenarnya orang sudah malu sebenarnya Pak. Sudah malu Pak. Bagi saya meme-meme itu dia apply meme-meme tentang dia dan anaknya kan banyak sekarang tersebar Pak. Jadi walaupun sekarang anaknya kan sekarang barusan selamat toh karena DPR kan sudah tolak yang tua-tua jenderal itu kan. Udah tolak ya? Enggak, karena tidak dilanjutkan toh sampai sekarang belum ada putusan, saya tidak tahu. Belum dibacakan. Belum dibacakan, saya tidak tahu. Tapi bagi saya itu kan sekarang kan ini bagaimanapun Gibran ini dia bertahan di bapaknya. Kalau apalagi orang selalu bilang, Gibran, kau bilang bapak mau mengaku aja bisa begitu kan? Tapi sekarang tidak bisa kan? Menurut Prof sikap mental seperti ini, bahwa seorang Gibran itu adalah wakil presiden, dia orang dewasa, dia kan harus memisahkan dirinya juga. Iya. Prof gimana? Kan, kenapa itu menjadi masalahnya Jokowi? Karena begini, secara ini genetika mereka dua bapak dengan anak kan. Iya. Nah, jadi paling kan ada hubungan tuh walaupun jabatan wakil presiden. Tapi menurut Prof itu satu hal yang umum atau? Enggak, paling tinggi kan dia ya ini saya bicara sebagai anak. Ya. Bapak kalau memang benar ya bilang benar aja kan begitu. Ya. Atau salah tunjukkan supaya kita bisa saya bisa bersama dengan Pak Prabowo bangun ini kan. Tapi akhirnya sekarang kan habis energi diurus ijazah ini. Apalagi kan sekarang artinya saya pikir Pak Prabowo juga pintar Pak. Dia tidak mau masuk ke dalam kan. Masuk ke dalam mana maksudnya? Masuk ke dalam, kan tidak ada pernyataan. Dia hanya bilang, kalau orang sudah bicara ijazah Jokowi, satu saat bicara ijazah dia kan? Pak pernah begitu kan? Ya. Tapi dia tidak berani masuk ke dalam, misalnya contoh. Saya juga tidak tahu sampai sekarang, dulu kan selalu sedikit-sedikit kan, ini Prabowo ke Jogja, Solo kan? Ya. Sampai sekarang kan, mulai kasih ini kan tidak ada. Jadi, ini bagaimana? Kalau memang mereka ini satu kan, selalu kesana kan begitu. Ini penilaian saya. Prof. Penilaian saya lah. Bahwa kalau misalnya tidak kesana berarti kalau misalnya mau cerita dukungan kan
Jokowi itu tidak ada dukungan dari pemerintah. Kalau misalnya menurut saya, karena tidak ada kesana lagi kan? Karena dia sendiri, apalagi kan dia. Atau sebaliknya, saya tidak Pak. tahu. Atau sebaliknya Jokowi nggak pernah lagi ke sini. Ya saya tidak tahu Pak. Kan jarang, nggak pernah hadir. Kemudian Pak, yang sekarang kan Jokowi itu kan orang terkenal Pak. Dia dibela oleh orang-orang yang, saya juga sekarang baru calon pengacara Pak. Ya saya baru lulus PKPA apa semua. Saya lihat kok dia dibela oleh pengacara, minta maaf ya. Tidak berkelas Pak. Yang sekarang dulu kan tidak pernah masuk kelas juga jangan-jangan. Enggak tahu lah. Contoh, mereka selalu ini berpatokan kalau ijazah asli, kalau UGM sudah bilang asli. Begitu kan? Bagaimana orang sudah bongkar di sana tidak asli, kemudian kau bertahan bilang ini. Kemudian barusan ini Bektor bicara tidak ada itu, ini klarifikasi dari pengacara, atau saya sudah bilang Pak Jokowi, lapor itu Bektor di Barreskrim kok di mana kan? Tapi sekarang tidak kan? Mereka selalu alihkan masalah, bilang dia pernah makan uang. Alihkan, mereka ini selalu alihkan masalah Pak. Masalah pokoknya jasa di orang ungkap langsung dibilang, oh misalnya contoh Pak, saya pernah bilang DO, mereka bilang saya pernah buron apa sama. Masalah buron lain lah, ya kan? Tapi memang saya bilang benar kan? Jadi mereka punya strategi itu, usahakan mengalihkan masalah pokok ke masalah yang sepele Pak. Itu kelihatan dari logika berpikirnya kelompok Termol dan Jokowi ya? Iyalah, begitu sudahlah. Contoh. Bagi Prof kan kelihatan betul itu ya? Iya, saya juga diserang Pak, diserang misalnya. Oh dia pernah waktu wawancara ini kan, dia pernah DO, dia pernah. Bagi saya DO, saya bangga karena saya masuk penjara 2 bulan itu bukan penjara Pak. Karena bagi saya pengalaman, saya bisa mengunjungi penjara. Saya lihat, oh penjara hidupnya begini. Kan saya sebenarnya 2 bulan tidak masuk penjara. Percobaan Pak. Percobaan. Tapi karena saya ini berani lawan, istilahnya dulu kan saya bilang, saya lawan Nixon Nababan, orang kuat. Jadi akhirnya saya bersyukur, saya bisa tahu keadaan di penjara. Jadi kalau sekarang saya putaran kedua, saya masuk juga, biasa aja Pak. Bapak, Prof akan nulis buku nggak? Iya, saya punya cita-cita. Ke depan sebelum saya meninggal, mungkin saya judulnya Misteri Semua Ijazah Jokowi. Kalau saya mau tulis, Misteri Semua Ijazah Jokowi. Misteri Semua Ijazah Jokowi. Itu misterinya kesannya apa? Hantu betul. Iya, misteri. Jadi itu yang saya mau buat. Jejak misteri ya. Setelah semua putusan pengadilan apa semua ada, saya buat Pak. Supaya kita buat ke generasi bahwa inilah masalah tidak benar. Ke depan janganlah. Itu luar biasa itu, Bro. Rencananya. Iya, rencananya. Saya mau jadi editornya tuh. Iya, kita sama-sama lah. Iya. Apa aja ijazah yang mana aja? Dari SD sampai ini apa? Dari SD. Tapi sekarang yang fokus SMA sampai PT. Katanya TK juga. SMA sampai PT. Iya. Karena begini Pak, saya jujur, saya sampai sekarang saya juga ini. Saya kalau ini ikut wawancara daripada Faisal Jalal yang mantan dan POM itu, ya kan? Oh, Samsul Jalal. Maijen Samsul Jalal. Dia buka kartu kan? Nah, bagi saya dulu waktu kami masih orang kalau terlibat itu tidak bisa sekolah Pak. Maksudnya buka kartu apa nih? Buka kartu bahwa di situ kan bilang ini dia bilang bahwa Jokowi kan orang tuanya apa kan ini PKI kan? Betul toh? Ya, ada tercatat ayatnya apa? Tercatat begitu kan? Pengalaman saya waktu tahun 80-an, orang yang terlibat tidak bisa kuliah, Pak. Pengalaman saya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ini misterinya kita mulai dari bawah. Oke. KTP-nya juga ada tanda. Apa itu? Apa itu? Ya. Jadi kalau itu yang nanti ke depan saya mau buat misterinya itu, Pak. Kita mulai dari wawancara dia masih kecil, kemudian dia ini ini SD sampai SMA, UGM. Kemudian kasus heboh ini terbongkar. Lalu fotonya kira-kira goa di gunung yang ada di Rote apa Pak? Gunung? Oh, tidak ada misteri. Nggak ada misteri ya? Nggak ada. Yang kayak vampir-vampir itu, nenek lampir nggak ada? Nggak ada di sana? Nggak, tapi ini kita bicara. Iya, misteri artinya memang ini benar-benar persoalan yang sangat serius. Iya, kalau misalnya sehingga menjadi misteri. Okay. Iya, kalau misalnya dia terbuka terbuka di pengadilan sudah benar misalnya. Ya. Oke. Jokowi berhasil buktikan bahwa ini ijazah asli kan? Ya. Nah, berarti misterinya dari awal karena orang selama ini kan jadi istilahnya respon dengan itu mereka ketipu kan begitu. Oh, jadi Rismon, Roy Suryo jadi ketipu gara-gara misteri ini? Iya, misteri itu. Itu kalau Bang Rismon ketipu. Itu kalau ini di pengadilan terbukti benar. Ya.
Tapi kalau dia terbukti tidak benar, berarti kita benar semua. Saya, Rismo, kami benar, Pak. Nggak akan nulis buku juga, nggak akan nulis buku. Harus tulis, Pak. Harus tulis juga. Tulis, Pak. Kalau Bapak benar, akan tulis juga. Ya salah atau benar tetap tulis kan? Iya. Ini kan kita buat pencerahan ke masyarakat kan? Ini kayak kisah Mahabharata. Hah? Karena ini udah bertahun nggak, Pak? Bertahun loh kita mengurus masalah ini aja. Iya, jadi saya harus tulis karena begini. Saya sekarang sudah punya modal 2 nih tuh. Ya. Wawancara pertama dan kedua ya sudah taruh nanti kalau di buku itu kita taruh di belakang lampiran wawancara penulis. Nah, selesai kan? Lampiran wawancara penulis. Kalau Prof dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Pak Sofyan dan kita sesama profesor, kan biasanya kalau katakanlah dia nggak mau atas pernyataan dia, tetapi argumennya kan bisa diambil di wawancara. Jadi pertanyaan apa yang Prof akan ajukan ke Pak Sofyan supaya Prof menemukan kembali kebenaran di dalam pernyataan Pak Sofyan. Saya bilang, Pak, kenapa Pak cabut Pak punya ini? Oh ya, dia kan udah cabut. Tapi pernyataannya substansinya, menurut pemikiran Prof apa? Prof akan tanya apa? Begini kan, kayaknya ini dia lebih tua dari saya. Tapi saya akan bilang, Pak, ini menurut saya kan Pak pernah pimpin UGM, kan? Ya. Pengalaman Bapak dengan sekarang yang kepemimpinan sekarang di bawah Ibu Ulfa bedanya di mana? Dalam membela ijazah Jokowi. Good point. Akan tanya cara dia menangani kasus ijazah ini sebagai seorang rektor. Oke, apalagi? Yang kedua, pertanyaan kedua. Iya, yang kedua saya akan tanya, Pak kan sebagai anggota guru besar atau di sana. Rektor ya, guru besar habis itu ya. Bagaimana Pak bisa bicara dengan Dewan Guru Besar UGM? Suara mereka di mana? Suara Dewan Guru Besar itu, kan mereka harus bersuara. Hening juga ya, misteri juga ya. Iyalah, kan selama ini kan, Senat kan bisa dipegang oleh rektor kan? Karena ini ada dekan-dekan semua. Betul. Tapi Dewan Guru Besar tidak bisa, Pak. Itu kan hanya orang-orang guru besar yang di sana. Kalau kemudian mereka misalnya satu saat, kan di sana ada dewan, mungkin di Dewan Guru Besar ada Dewan Kode Etik lah. Ada. Mereka adili rektor Uni UGM sekarang. Bagaimana kode etik? Kode etik kan? Dewan Kode Etik di guru besar. Bagaimana mereka tanya? Bagaimana kamu bisa tanggapi, tidak bisa hentikan kasus yang sekarang dilanda oleh UGM ini? Sampai mahasiswa sudah protes, media sudah heboh. Masa dibiarkan begitu? Tanya dia, kenapa kau bela ini? Jangan gara-gara karena sudah upload ijazah Jokowi kemudian dianggap asli. Kan tidak mungkin. Karena catatan Pak Sofyan Effendi sebagai rektor sangat baik ya Pak? Terlalu bagus Pak. Artinya menurut saya kalau dia tetap bertahan pun pembuktiannya dia benar Pak. Kalau di pengadilan. Karena dia sebagai mantan rektor, orang-orang yang loyal kepada dia kan pasti. Menurut Bapak, nanti kalau masuk nih ke pengadilan, Pas Profesor Sofyan Effendi harus dipanggil. Ya itu kalau sebagai saksi. Kalau dia mau, tapi kayaknya tidak mau dia. Karena dia sudah tua. Kalau saya dipanggil, saya akan saksi lah. Saya kan kesaksian saya tentang DO itu saya akan kasih. Profesor kan nggak ada yang tua, Prof. Sampai mati betul, kan? Sampai mati. Tapi kalau yang ini kan kalau sudah bukti bahwa kalau dia masih muda dia berani-berani, Pak. Ya kan saya kenal banyak profesor. Ada beberapa sisi yang mereka memang tidak mau ikut. Saya nggak mau politik-politik lah. Tapi secara substansi seorang profesor dia tetap profesor sampai mati. Iyalah, aturan memang begitu. Tapi kalau kita mau lihat kan, dia walaupun profesor, tapi kalau dia lihat masalah di depan mata, dia tidak bersuara, khususnya di UGM. Begitu banyak profesor, sekarang baru untuk yang tua-tua, yang muda-muda, yang jago-jago mana, coba berani. Atau khususnya di Dewan Guru Besar, ini utusan fakultas ini kehutanan. Kan ada. Masa mereka tidak bersuara karena gara-gara hanya dekat? Artinya Pak Prof. Henuk ingin mengatakan bahwa ketika seorang Sofyan Effendi sudah mencabut pernyataan dan hening karena masalah yang lain, mestinya yang lain yang bersuara. Iya, harusnya yang lain kan dia sudah tidak aktif lagi kan? Dia sudah sepuh. Yang masih aktif tolong bersuara lah. Makanya dulu saya bilang, ini kenapa di mana begitu banyak orang kan? Hanya sekarang hanya harap BEM kan? Kemudian barusan harap alumni. Mana yang lain Pak? Padahal kan ini sudah mencoreng nama besar UGM kan? Nah, jadi saya tidak tahu ke depan kalau misalnya tetap begini ya nanti berurusan di pengadilan juga dia panjang ceritanya karena istilahnya semua sudah
disettingkan begitu kan? Ya. Jadi paling misalnya barusan di UGM pengadilan tidak berwenang, selesai kan? Pindah lagi, mungkin mereka ke PT UN lagi. Nah, jadi istilahnya hukum jalan-jalan sampai saya tidak tahu kapan kasus ini selesai, Pak. Menurut Prof, kapan? Saya tidak tahu, Pak. Saya juga banyak pertanyaan. Seolah-olah Madilog ini, tapi ini memang kasus ada di pusat, epicentrum. Iyalah. Masalah penyakit bangsa ini, masalah kedudukan nilai akademis, masalah pertarungan kekuasaan, keberlanjutan, oligopoli, monarki. Iyalah. Semua keburukan dan kebusukan ada dalam kasus ini. Kita harus bongkar, jernihkan kembali. Saya juga ikuti kan. Ya. Barusan kan ini gara-gara itu kan ini UPP itu kan dari Pak Paiman Raharjo kan? Ya. Pernah baca kan? Pak Paiman. Pak, itu kan dia muncul dari sana. Ya. Jadi walaupun sekarang katanya mereka sudah laporkan Rismon karena ini pencemaran nama baik, apakah sudah dilaporkan? Ya. Sekarang kalau untuk saya, kalau yang lain lapor saya tidak lapor. Kalau yang saya bangga, kalau saya dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi. Wow. Kehormatan ya? Kehormatan Pak. Luar biasa. Saya bisa bicara dengan dia di pengadilan bahwa inilah saya berani karena nurani saya berkata benar. Prof akan berterima kasih sama Jokowi kalau saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah melaporkan saya. Mendudukan saya pada kursi sekarang tersangka. Prof akan mengatakan begitu. Saya bilang begitu, Pak. Saya bilang kan baru saya bilang begitu. Saya bilang ini kalau Pak ini laporkan saya tercatat dalam sejarah, Pak. Kan dulu contoh Pak, saya dulu kan kasus saya sudah 2 kali lawan presiden Pak. Dulu 2021 saya bela Jokowi Pak. Ya. Akhirnya saya ada catatan itu ya. Saya ini lawan SBY Pak. Jadi dia laporkan saya saya bilang di Bapak Makar Pak. Semua kader marah. Padahal saya bilang saya bicara kapasitas kami 2 profesor Pak. Kalau dia lapor saya lah profesor. Jadi akhirnya kadernya lapor saya di Medan, di Polda Metro kan? Di Polda Sumut, Sumatera Utara ya. Jadi saya tahu ini kan namanya delik aduan absolut. Kalau saya bilang Pak Jokowi atau saya bilang Pak SB, yang berhak lapor kan dua-dua itu. Jadi akhirnya waktu saya dipanggil ke Polda Sumut, saya bilang saya sekarang datang. Saya tunggu Pak Jokowi, Pak SBY. Kalau dia datang lapor, terima kasih banyak. Saya bersenang bahwa saya bisa bertemu dengan orang. Apa bedanya SBY? Pak SBY sama sekali tidak tersinggung. Tapi dulu kan itu sudah selesai. Ya, artinya kadernya ya. Kadernya yang tersinggung. Seperti Termul sekarang ya. Termul. Jadi sekarang ya yang heboh ini Termul. Mereka selalu rajin lapor. Tapi kan lapor juga kita di polisi kan di BAP, ya kan. Setelah itu kita di pengadilan juga ada istilahnya. Kita di replik bagaimana kita kan. Kemudian jadi kalau untuk sidang-sidang ini saya sudah berapa kali saya sudah senang ikut yang ini. Jadi saya kalau bilang misalnya ini jadi saya bilang kalau kasus saya misalnya satu saat ini di wawancara ini dan wawancara yang pertama kalau memang diteruskan ke PN dilaporkan oleh Pak Jokowi. Syukurlah karena dia sekarang dia lapor yang 4 orang ini sampai sekarang kan tidak jelas Pak. Gini Prof, saya mau bertanya lagi Prof, apakah kasus ijazah ini nanti masuk ke pengadilan itu akan menghancurkan institusi pengadilan? Artinya ketika para ini masuk, Rismon masuk segala macam, justru yang tidak dipercaya adalah institusi pengadilannya. Pak, yang tidak dipercaya pertama polisi Pak. Oke. Karena Pak sudah jelas ijazah ini fotokopi bisa jadi alat bukti untuk penjarakan orang. Coba. Oke. Nah, satu kan banyak orang hukum. Saya juga istilah baru-baru itu satu. Yang kedua pembuktian di lapangan. Oke. Kan pasti di depan. Ini kan ini ijazah yang ini fotokopi. Oke. Jokowi tunjukkan dia. Kan? Kemudian ini respon sama ini disuruh bukti. Mana dia? Kemudian kan mereka dikasih respon, mereka buktikan apa mereka kan? Nah, apalagi sekarang Pak. Ini Rismon sama Royce sudah pada posisi bagus Pak. Mereka sudah dapat bundelan. Ya, saya ikutin di sini, benar. Asli. Itu yang kalau pembuktian sebagai pembanding. Ini baris ini. Nggak apa-apa, dipukul nggak apa-apa Pak. Tapi jangan sampai jatuh. Bola di sini kan. Kemudian Jokowi di sini. Kemudian Rismon tunjukkan tumpukan ijazah asli di sini. Buktikan sudah. Hancur sudah. Hancurlah. Tetapi kalau keputusan pengadilan sebaliknya, institusi pengadilan akan hancur. Sudah Pak, kita harus bicara Pak. Soeharto yang dulu begitu hebat saja, orang pikir tidak bisa jatuh kan? Tetaplah. Sekarang
kita mau sampai kapan ini Jokowi bertahan? Pak satu saat tidak bisa bertahan juga Pak. Ya kan? Kan dia sudah istilah sudah sepuh juga kan. Dia lahir 61, saya lahir 62 kan, dia 61 kan. Nah, kita kan tapi Prof masih bersemangat. Iya, tapi kita kan kalau kami di Kristen kan 70 tahun kalau hidup 70 tahun ya. Kalau 80 kan. Kalau Islam 63 malah. Nah, kalau 8 di atas 70 kan penderitaan, Pak. Ya kan? Nah, kalau kita sudah di atas 70 baru aduh sudahlah. Jadi sekarang lah kalau ini jangan gara-gara ini kemudian satu saat ini kasusnya saya tidak tahu tapi tidak selesai kemudian Tuhan berkehendak lain. Apabila apa lagi? Kita tidak tahu hidup kan? Nah, jadi bagi saya sudahlah. Kalau memang ini, kalau kehendak Tuhan dan kehendak kasusnya berbeda, Prof ingin mengingatkan bahwa akan ada lubang yang sangat dalam, kelam terhadap nama Jokowi. Pasti Pak. Kemudian sekarang lagi Pak, kita ribut-ribut UGM juga sudah diam-diam. Sekarang pihak kementerian Pak, Kementerian Dikti kan bagaimana? Saya juga Kemendik. Memang karena ini dia kan diangkat politik, jadi dia tidak bersuara kan. Padahal kalau ini dia berani. Tapi kan kasus Nadiem membuktikan soal yang berbeda juga. Institusi ini udah sangat rusak. Sudah, pokoknya begini Pak, kita yang masih bisa berbuat yang terbaik sedikit untuk bangsa ini, mari kita berbuat Pak. Supaya misalnya saya sendiri di sini hari ini saya datang. Cita-cita saya adalah orang akan ingat saya pernah berbuat yang terbaik untuk negeri ini toh. Ya. Amin, Horas. Prof, saya akan menunggu lagi, Sobat Madilog. Saya berhenti di sini, harus di sana ya Pak, karena bukan sampai menggantung, karena ini juga hari Jumat. Kita harus berdoa, tapi mudah-mudahan kasus ini akan menjadi titik awal juga untuk masuk pada persoalan yang lebih substantif. Prof tadi mengingatkan persoalan pengadilan manusia, pengetahuan, tapi juga ada substansi religius. Masalah religiusitas. Akan muncul pertanyaan ke sana nanti. Seberapa religiuskah Jokowi dalam menyikapi kasus ini? Kita tunggu dan tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih banyak. Horas.